Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Irawan Sadewo akan menyelesaikan tugas UAS dari praktikum mesin-mesin listrik, yang dimana saya akan menjelaskan tentang transformator dan motor listrik. Nah, di sini materi pertama yang akan saya jelaskan itu adalah transformator. Transformator itu sendiri adalah suatu peralatan listrik yang dipergunakan untuk memindahkan daya atau energi listrik dari suatu bagian rangkaian ke rangkaian lainnya dengan cara induksi, dengan tegangan dan arus yang berubah serta frekuensi yang tetap. Nah, transformator sendiri dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah transformator daya atau sering disebut dengan transformator step up. Yang kedua adalah transformator distribusi yang biasa disebut dengan transformator step down. Yang ketiga adalah transformator pengukuran. Nah, transformator pengukuran ini ada dua, yaitu pengukuran tegangan dan pengukuran arus. Untuk fungsinya sendiri, saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah fungsi transformator itu sendiri itu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, yang kedua menyesuaikan impedansi, dan yang ketiga menyekat sirkuit, serta yang keempat adalah mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Untuk konstruksi transformator sendiri, di sini saya akan menjelaskan adalah 4 bagian. Yang pertama adalah inti trafo, yang kedua adalah kumparan, yang ketiga adalah tangki dan konservator, yang keempat adalah bushing. Nah, dari inti trafo ini sendiri adalah bagian untuk mengalirkan flux atau medan magnet. Nah, inti trafo ini terbuat atau tersusun dari lempengan besi yang berisolasi yang disusun menjadi satu. Di inti trafo ini sendiri terdapat dua bagian, dua jenis, atau ya intinya ya dua jenis lah. Nah, yang pertama adalah tipe inti. Tipe inti ini adalah belitan dari tembaga ini itu posisinya berada mengelilingi inti. Nah, serta kalau tipe cangkang yaitu inti mengelilingi belitan, jadi belitannya berada di posisi tengah. Nah, yang selanjutnya adalah kumparan. Kumparan ini sendiri di transformator ada dua, yaitu adalah kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, selanjutnya adalah tangki dan konservator. Nah, tangki dan konservator ini biasanya di transformator yang berada di pembangkit listrik yang besar, karena di tangki konservator ini adalah tempat untuk wadah minyak transformator yang berfungsi untuk pelumas dari transformator tersebut apabila terjadinya tegangan yang terlalu panas. Nah, selanjutnya adalah bushing. Bushing ini sendiri adalah penghubung arus atau tegangan untuk transformator keluar. Jadi dia tuh biasanya terletak di pembangkit besar yang menghubungkan transformator ini dengan yang mengarah ke transmisi luar. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu adalah kumparan primer itu dialiri arus AC, maka menyebabkan medan magnet atau flux magnet di sekitarnya. Nah, kekuatan medan magnet tersebut dipengaruhi besarnya arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Nah, frekuensi medan magnet yang terjadi pada kumparan primer akan menginduksi GGL dalam kumparan sekunder. Nah, dan akan terjadi pelimpahan daya pada kumparan primer ke kumparan sekunder. Maka terjadilah perubahan taraf tegangan listrik. Di tegangan listrik ini baik dari tegangan rendah menjadi tegangan lebih tinggi, atau sebaliknya dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Nah, untuk materi kedua, di sini saya akan membahas tentang motor listrik. Motor listrik ini sendiri tentunya yaitu adalah motor yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Untuk contohnya sendiri, kalian dapat menemukannya di rumah tangga atau di rumah sekitar kita, yaitu seperti kipas angin, mesin cuci, blender, mixer, atau bor listrik. Bagian-bagian dari
motor listrik sendiri, itu yang pertama adalah stator, yang kedua adalah rotor, yang ketiga terminal, keempat bearing, kelima bodi motor, dan keenam itu adalah celak udara. Yang pertama ini adalah stator. Stator ini adalah bagian dari motor listrik yang diam. Nah, bagian stator ini ada dua, yaitu adalah bodi motor dan kumparan. Nah, bodi motor ini adalah wadah dari motor listrik ini. Nah, dan kumparan ini adalah yang menghasilkan dari medan magnet. Nah, untuk rotor ini sendiri adalah bagian yang bergerak atau bagian yang berputar. Nah, selanjutnya adalah terminal. Nah, terminal itu sendiri adalah titik penyambung sumber tegangan listrik dengan ujung kumparan motor. Bearing, yang selanjutnya adalah bearing. Bearing itu adalah bantalan dari as motor. Yang selanjutnya bodi motor atau tutup untuk pelindung dari lingkungan luar. Ya, seperti badannya motor itulah. Selanjutnya adalah celak udara, yaitu celak udara jarak antara kedudukan stator dengan rotor. Nah, ini adalah bagian komplit dari sebuah stator dan bagian rotor. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri itu adalah prinsip kerja motor listrik itu mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan merubahnya listrik menjadi magnet yang biasa disebut dengan elektromagnet. Nah, menurut sifatnya kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Sedangkan kutub-kutub yang senama akan tolak-menolak. Nah, sehingga jika sebuah magnet ditempatkan pada sebuah poros yang berputar dan magnet lainnya pada suatu kedudukan yang tetap, maka akan diperoleh gerakan atau putaran. Nah, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis motor listrik. Motor listrik ini ada dua bagian atau dua jenis, yaitu adalah motor DC dan motor AC. Nah, motor DC ini dibagi dua, adalah separately excited dan self excited. Nah, self excited ini ada tiga bagian lagi, yaitu adalah motor seri, shunt, dan campuran. Sedangkan motor AC itu ada dua, motor sinkron dan induksi. Nah, induksi ini biasa disebut dengan asinkron. Nah, motor induksi ini bagi dua, yaitu adalah satu fasa dan tiga fasa. Baiklah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf juga. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menyelesaikan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.